Hai nakama, One Piece ABC balik lagi nih. Pada episode kali ini Admin akan mencoba membahas prediksi jumlah bounty seluruh kru topi jerami setelah Aquano. Sedikit peringatan untuk nakama yang hanya menonton animenya saja. Di video kali ini terdapat beberapa spoiler. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita bahas. Usai berakhirnya One Piece Aquano, kemungkinan pertama yang akan muncul adalah dirilisnya harga burunan atau bounty. Setelah diketahui hasil pertarungan yang terjadi di One Piece Aquano, pemerintah dunia kemudian akan mengumumkan daftar harga burunan. Pemerintah dunia melalui Angkatan Laut akan mengeluarkan daftar bounty dari setiap orang yang terlibat di perang One Piece Aquano. Dan berikut ini perkiraan daftar bounty terbaru setelah One Piece Aquano selesai yang dirangkum oleh One Piece Update Channel dari berbagai sumber. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dulu One Piece Update Channel supaya nggak ketinggalan video-video menarik lainnya. Oke, kita mulai ulasannya versi One Piece Update Channel. Pertama, Nami. Nami adalah navigator bajak laut topi jerami, dan pada saat yang sama, orang penting yang memastikan kru berfungsi dengan baik setiap saat. Dia memiliki bounty awal sebesar 16 juta berry setelah peristiwa di Enies Lobby. Kemudian bounty Nami bertambah menjadi 66 juta berry setelah kru bajak laut topi jerami mengalahkan keluarga Don Quixote. Tanpa keterampilan navigasinya, bajak laut topi jerami tidak akan sejauh yang mereka miliki, yang menunjukkan betapa pentingnya seorang navigator yang terampil. Dalam Aquano, Nami menerima kekuatan besar dalam bentuk Zeus yang menyatu dengan senjata kelima taknya. Mengingat bahwa dia memiliki senjata Yonko di tangannya, Nami layak mendapatkan bounty yang jauh lebih tinggi dari hanya 66 juta berry. Seperti semua bajak laut topi jerami, bounty-nya harus lebih dari 100 juta berry dan hampir 200 juta berry, sama seperti Usopp. Prediksi One Piece Update Channel, Nami semakin meningkat persenjataan terhadap senjatanya sejak time skip dan bahkan di lautan dunia baru yang keras. Dia melakukan pekerjaannya dengan sempurna. Seperti disebutkan tadi, Nami menerima senjata Yonko di negara Wano yang seharusnya meningkatkan bounty-nya. Dia mengalahkan ulti salah satu Tobiropo senilai 400 juta berry dengan bantuan Zeus. Bounty barunya seharusnya mendekati 200 juta berry. Kemudian Chopper. Chopper adalah seekor rusa yang tidak sengaja makan buah iblis Hitotonomi, dan dia bergabung dengan kru di Pulau Drum setelah Wapol jatuh serta menjadi dokter di bajak laut topi jerami. Chopper sering disalahartikan sebagai hewan peliharaan dari kru topi jerami dan memiliki bounty yang mencerminkan kesalahpahaman itu. Bounty awalnya hanya 50 berry, yang diikuti dengan bounty yang meningkat menjadi 100 berry setelah Arc Dressrosa. Meskipun menurut admin ini adalah lucon dalam cerita, ini adalah lucon yang Oda Sensei bisa pecahkan jika dia mau. Pengetahuan Chopper tentang obat-obatan tidak tertandingi, dan dia juga seorang pejuang yang terampil, seperti yang terlihat beberapa kali dalam cerita. Yang sangat mengesankan di Onigashima, dia bahkan bisa melawan Queen the Plague selama 30 menit. Terlepas dari itu, Chopper layak mendapatkan bounty yang jauh lebih tinggi, dan tentu saja yang lebih dari 100 juta berry. Prediksi One Piece Update Channel, Chopper pantas mendapatkan bounty yang lebih tinggi dari semua anggota bajak laut topi jerami. Dia menyelamatkan semua orang dari virus Ice Demon Oni menggunakan obatnya, dan melawan Queen selama lebih dari 20 menit. Dia adalah seorang dokter yang handal, dan bounty-nya yang sebenarnya harus lebih dari 300 juta. Namun demi lelucon, sepertinya Oda Sensei bakal membuatnya berakhir menjadi 1 juta berry. Ketiga, Brook. Brook adalah seorang tengkorak yang hidup kembali berkat buah iblis Yami-Yami Nomi yang dimakannya. Seorang musisi ini juga menjadi salah satu ahli pedang di kru topi jerami setelah Zoro. Brook menjadi kru topi jerami ke-9 dengan bounty awal sebesar 33 juta berry. Namun setelah kru topi jerami berhasil mengalahkan keluarga Don Quixote, harga bounty Brook naik menjadi 83 juta berry. Brook juga merupakan bajak laut yang sangat terampil, yang telah membuktikan kemampuannya berkali-kali, terutama selama Arc Whole Cake Island dan Arc Onigashima. Anehnya menurut admin, Brook tidak menerima peningkatan bounty setelah Arc Whole Cake Island, dan dia tentu saja pantas mendapatkan lebih dari 83 juta berry. Mengingat Brook juga telah mengalahkan seorang Number dan bawahan Black Maria di Aquano Country. Bounty-nya seharusnya dengan mudah menjadi sekitar 200 juta berry. Prediksi One Piece Update Channel, sejak time skip, Brook telah memantapkan dirinya sebagai salah satu bintang terbesar di dunia One Piece sebagai Soul King atau Raja Jiwa, yang membuatnya semakin terkenal. Brook telah menjadi kunci bagi kru untuk mendapatkan Road Poneglyph, dan di Wano dia mengalahkan The Number sendirian dalam satu pukulan, dan beberapa bawahannya yang kuat bahkan tanpa berusaha sekuat tenaga. Secara keseluruhan, bounty barunya harus mendekati 260 juta berry. Keempat, Franky. Franky adalah seorang mekanik kapal bajak laut topi jerami, dan dia bergabung dengan grup setelah peristiwa di Enies Lobby. Franky merupakan kru bajak laut topi jerami ke-8, dan keributan Franky di Pulau Peradilan membuatnya mendapatkan bounty 44 juta berry.
Setelah peristiwa Dressrosa, pemerintah menyadari bahwa dia telah tumbuh jauh lebih kuat dan meningkatkan bounty-nya menjadi 94 juta berry. Namun, ini tidak cukup untuk Franky karena dia baru saja mengalahkan anggota Tobiroppo, yakni Sasaki selama bagian Onigashima dari Arc Negeri Wano. Franky layak mendapatkan bounty yang jauh lebih tinggi, tentu saja lebih dari 300 juta berry. Prediksi One Piece Update Channel, Franky telah menjadi salah satu tokoh kunci bagi bajak laut topi jerami di Arc Negeri Wano, terutama dalam pertarungan di Onigashima. Dia menjatuhkan salah satu numbers dalam satu tembakan dan mengalahkan Sasaki yang menjadi salah satu Tobiroppo dengan mudah. Bahkan setelah ini, masih ada cukup dalam dirinya untuk menawarkan bantuan kepada Zoro. Akhirnya dia mengembangkan Battle Franky 38 dengan Wappo Metal. Mempertimbangkan pencapaian Franky, bounty barunya seharusnya sekitar 380 juta berry. Kelima, Nico Robin. Nico Robin adalah arkeolog dari bajak laut topi jerami yang menjadi anggota ketujuh dari kru bajak laut topi jerami. Dan dia sangat penting dalam alur cerita ini. Bisa dibilang lebih penting dari kru topi jerami lainnya selain Luffy. Robin adalah satu-satunya yang selamat dari Ohara, yang berarti dia adalah satu-satunya yang mampu membaca skrip kuno di Poneglyph. Seperti yang dijelaskan dalam cerita, pemerintah dunia juga menempatkan bounty berdasarkan seberapa besar ancaman seorang terhadap mereka, dan Robin adalah salah satu yang terbesar. Bounty pertama Nico Robin adalah 79 juta berry, dan itu pun diterima pada usia 8 tahun, diikuti oleh 80 juta setelah peristiwa Arc Enies Lobby. Setelah Arc Dressrosa, dia mendapatkan bounty 130 juta berry. Tapi Robin pasti pantas mendapatkan lebih banyak lagi, hanya karena bisa membaca Poneglyph. Terlebih lagi dia juga seorang petarung yang kompeten saat dia mengalahkan Black Maria dari Tobiroppo, seorang bajak laut senilai 480 juta berry. Bounty Robin seharusnya diberikan menjadi lebih dari 1 miliar berry. Prediksi One Piece Update Channel, Nico Robin pada dasarnya adalah kunci One Piece itu sendiri, dan bounty yang diterima layak untuk jauh lebih tinggi. Di Onigashima dia mengalahkan salah satu Tobiroppo Black Maria sendirian, dan dia terus lolos dari genggaman CP0. Tidak hanya itu, dia juga dapat membaca Poneglyph dan memiliki informasi berharga tentang senjata kuno. Bounty Robin seharusnya lebih dari 1, miliar berry. Tetapi mengingat bagaimana Oda-sensei mengerjakan pola bounty-nya, kemungkinan admin bounty Nico Robin akan mendekati 500 juta berry. Keenam, Roro Noa Zoro. Roro Noa Zoro adalah orang pertama yang ditawari Luffy menjadi kru bajak lautnya. Dia merupakan salah satu supernova di dunia One Piece. Zoro adalah petarung yang sangat kuat yang bertujuan untuk mengalahkan Dracul Mihawk suatu hari nanti. Bounty Zoro dari 120 juta berry meningkat menjadi 320 juta berry setelah peristiwa Arc Dressrosa. Tapi itu tentu saja tidak cukup baginya. Zoro adalah petarung besar berikutnya di kru setelah Luffy, dan dengan demikian dia layak mendapatkan bounty yang jauh lebih tinggi. Terlebih lagi, Zoro juga melukai Appo dan bahkan memberikan bekas luka kepada Kaido selama pertarungan mereka di atap Onigashima. Mengingat semua prestasinya, Zoro pasti memiliki bounty mendekati 1 miliar berry. Prediksi One Piece Update Channel, Zoro telah menjadi salah satu petarung paling penting di Aquano, dan dia telah membuktikannya berkali-kali selama pertarungannya. Dia dapat melukai Kaido ketika dia melawan 2 Yonko sekaligus, dan membuka kekuatan untuk menggunakan haki penakluk tingkat lanjut. Dia juga mengalahkan King the Wildfire, dan menurut admin bounty baru Zoro seharusnya mendekati 1,4 miliar berry. Ketujuh, Sanji. Sanji adalah koki bajak laut topi jerami dan menjadi anggota kelima. Sanji bergabung dengan topi jerami di restoran lautan bernama Barati. Dia segera memantapkan dirinya sebagai salah satu pejuang utama bajak laut topi jerami dan memperoleh bounty awal 77 juta berry setelah Enies Lobby. Setelah peristiwa Dressrosa, dia memperoleh angka 170 juta berry, yang selanjutnya meningkat menjadi 330 juta berry setelah Whole Cake Island. Hal ini membuat bounty Sanji lebih tinggi daripada Zoro. Meskipun lumayan, ini masih cukup rendah untuk Sanji, mengingat dia sekuat tangan kanan Yonko sekarang. Lebih jauh lagi, ikatan Sanji dengan keluarganya Vinsmoke membuatnya lebih berbahaya daripada kebanyakan kru topi jerami. Peningkatan genetiknya adalah sesuatu yang bahkan pemerintah dunia idamkan, yang berarti bounty Sanji seharusnya berada di sekitar 1 miliar berry. Prediksi One Piece Update Channel, sama seperti Zoro, Sanji telah menjadi kunci dalam serangan Onigashima dan telah bertarung dengan keberanian yang luar biasa dalam perang. Dia mengalahkan salah satu Tobiroppo, yakni Petsuan, dan menyelamatkan Shogun dari Wano. Sanji melawan King dan Queen pada saat yang sama dan mengalahkan Queen dengan sedikit kesulitan. Ikatannya dengan Germa juga seharusnya menambahkan bounty di kepalanya secara keseluruhan. Bounty baru Sanji seharusnya berada di sekitar 1.330 miliar berry. Kedelapan, Jinbe. Jinbe adalah kru bajak laut terakhir yang bergabung dengan topi jerami. Dia adalah seorang Shichibukai, namun dipecat karena saat perang di Marineford. Jinbe secara terang-terangan membantu Shirohige dan Luffy beberapa kali. Prediksi One Piece Update Channel saat belum menjadi kru topi jerami, berdasarkan informasi dari kelompok manusia ikan, bounty Jinbe sebesar 400 juta berry. Kini setelah bergabung dengan kru topi jerami dan mengalahkan Kaido di Aquano,
kemungkinan bounty Jinbei akan mencapai 1,2 miliar berry. Terlebih lagi setelah kejadian penyelamatan oleh Raizo dalam memadamkan api Onigashima. Jinbei memegang peranan penting dalam mengatur arah dari air laut yang dikeluarkan oleh Raizo. Kesembilan, Usopp. Penembak jitu ini secara resmi bergabung dan menjadi anggota ketiga dari bajak laut topi jerami. Usopp memiliki karakter penakut di kru topi jerami. Meski begitu, berkat keberaniannya di Dressrosa yang menyelamatkan para budak mainan yang di tahun Doflamingo, harga burunannya melonjak naik. Saat diperkenalkan, bounty Usopp hanya sebesar 33 juta berry. Setelah kejadian di Dressrosa, harga burunannya melonjak naik melebihi Nico Robin menjadi 2 juta berry. Prediksi One Piece Update Channel pada chapter 1003 dan 1004. Usopp membuat banyak pengguna Smile berpihak pada mereka melalui dango yang dihasilkan oleh Tama menggunakan buah iblisnya sebagai amunisi senjata Usopp. Mereka bahkan berhasil mengelabui Sasaki dengan berpura-pura membawa lebih banyak gifter yang dapat membantunya menyelesaikan misi dari topi jerami. Usopp kemudian menggunakan kibi dango yang dibuat oleh Tama sebelumnya dan memberi makan lebih banyak The Gifters. Kini setelah Aquano selesai, kemungkinan bounty Usopp akan mencapai 400 juta berry. Dan yang terakhir ke-10, Monkey D. Luffy, kapten kru topi jerami. Monkey D. Luffy mengawali harga burunannya sebagai bajak laut dengan nilai sebesar 30 juta berry. Luffy ingin menjadi bajak laut sejak dia bertemu Seng si rambut merah saat masih kecil. Dan setelah secara tidak sengaja memakan buah iblis yang dikenal sebagai buah gomu-gomu, ia memperoleh kemampuan untuk meregangkan bagian manapun dari tubuhnya seperti karet gelang. Masalahnya adalah kekuatan gomu-gomu miliknya tidak cocok untuk bajak laut. Semakin dia bersentuhan dengan air, semakin dia menjadi tidak berdaya. Namun kekuatan gomu-gomu Luffy telah meningkat pesat dalam pertarungan habis-habisan dengan Kaido. Akibatnya, Luffy telah membangkitkan buah iblisnya yang belum pernah terjadi sebelumnya yang dikenal sebagai Gear 5. Tak hanya itu, ia dapat mengatasi kerentanan apapun yang dialami dengannya. Dan dengan Gear 5 tampaknya tidak ada yang menjadi ancaman bagi tujuannya untuk menjadi Raja Bajak Laut. Prediksi One Piece Update Channel, harga bounty dari karakter utama dari One Piece dan kapten dari Bajak Laut topi jerami ini mungkin akan bertambah setelah para Gorosei mengetahui kekuatan dari awakening buah iblis Luffy yang sebenarnya. Dan prediksinya jika Luffy dapat mengalahkan Kaido ataupun setelah Aquano selesai, kemungkinan bounty-nya akan mencapai 5 miliar berry yang menjadi paling tinggi di antara bajak laut lainnya. Oke, sekian dari pembahasan mengenai prediksi bounty bajak laut topi jerami setelah Aquano. Bagaimana menurut kalian tentang pembahasan kali ini? Silahkan kirim pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan terima kasih yang sudah menonton video kali ini. See you on next video nakama.